Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat At-Taubah ayat 119 tadi saya bacakan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah bersama dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita diperintahkan hidup bersama dengan orang yang jujur, tentu tidak mungkin kita bisa nyaman bersama mereka ketika kita tidak termasuk orang yang jujur. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah menjamin orang yang salah satunya bisa bersifat jujur itu dengan surga. Rasulullah bersabda, "Idmanu li sitan li anfusikum atman lakumul jannah." Kalau kamu bisa menjamin kepadaku 6 perkara, yang kamu bisa melaksanakan 6 perkara itu, maka saya jamin kamu sekalian dengan surga. Yang pertama yang dijamin oleh Nabi itu adalah usduku idza haddatstum. Berkatalah yang benar atau benarlah dalam perkataan. Sehingga kunci pertama jaminan Nabi itu terletak pada kemampuan kita untuk menjaga lisan, agar lisan kita senantiasa berkata yang jujur, berkata yang benar, tidak dusta, tidak ngapusi. Bahkan kemampuan menjaga lisan ini menjadi perkara yang sangat penting. Sampai Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, sehingga kemampuan berkata baik itu menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Jadi jamaah yang berbahagia, mari kita berusaha menjaga lisan kita agar terpelihara dari ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain. Kalau orang terluka karena lisan seseorang, itu sangat sulit sembuhnya. Bandingkan dengan luka karena terkena pisau misalnya, itu mungkin 1 minggu bisa sembuh. Tapi kalau luka karena lisan orang lain, karena lidah orang lain, itu mungkin yang mengatakan sudah lupa, tapi yang terkena itu tidak pernah lupa. Saudara sekalian yang berbahagia, maka dunia ini bahkan bisa hancur gara-gara salah ucap pada pemimpinnya atau pada seseorang. Sehingga kita harus hati-hati betul dalam menjaga lisan kita. Lisan kita bisa menyelamatkan kita, tapi bisa juga menjerumuskan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'aufu idza wa'atum. Tepatilah janjimu kalau kamu berjanji. Jadi yang kedua adalah orang yang suka menepati janji apabila berjanji. Baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Jadi menepati janji itu bahkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 itu menjadi ciri pertama orang yang berakal. Ciri pertama orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya, itu adalah
orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Maka kalau kita mau berjanji itu harus mengukur diri. Kalau memang tidak sanggup memenuhi, jangan berjanji. Bahkan kalau kita sudah mengukur diri pun, kita harus menyadari keterbatasan kita. Sehingga ketika berjanji, kita dianjurkan, diperintahkan supaya mengucapkan insya Allah, jika Allah menghendaki. Sebab meskipun kita sudah mengukur diri mampu untuk menepati janji, tapi kalau Allah belum menghendaki, itu kita tidak akan sanggup memenuhi. Untuk itu, kunci dari bisa menepati janji adalah mengukur diri dan berserah diri kepada Allah ketika akan berjanji kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, idza tumintum. Tunaikanlah amanat yang diberikan kepadamu. Jadi kalau kita diberi amanah apapun wujudnya, kita berusaha menunaikan dengan penuh tanggung jawab, menunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka supaya kita itu sanggup menunaikan dengan bagus amanah yang diberikan kepada kita, ya kita bekerja keras secara profesional, lalu memohon pertolongan kepada Allah, sehingga kita sanggup menunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Tetapi ada adab terkait dengan amanah itu di dalam ajaran Islam. Kita tidak boleh meminta amanah. Tapi kalau diberi amanah, jika sanggup kita tidak boleh menolaknya. Jadi ini ada adab di dalam Islam itu. Bahkan Nabi sampai mengatakan tidak akan memberikan amanah kepada orang yang memintanya. Jadi kita tidak boleh meminta jabatan, tapi kalau diberi amanah dengan jabatan itu, kita terima dengan penuh tanggung jawab, kemudian berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak termasuk orang yang mengkhianati amanah. Karena mengkhianati amanah itu adalah bagian dari tanda-tanda orang munafik. Nah, kalau munafik tentu tidak akan masuk surga. Nah, ternyata kalau kita simak 3 perkara ini saja, kunci surga yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah menyangkut perilaku yang baik dalam bermuamalah duniawiyah. Berkata yang benar itu kan bermuamalah dengan sesama manusia. Menepati janji, menunaikan amanah, itu juga demikian. Nah, kemudian yang keempat, wa ghaddu absarakum, tundukkan pandanganmu. Nah, itu jadi diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Artinya supaya meripat kita itu dalam bahasa Jawanya tidak jelalatan gitu. Itu diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 30 dan 31. Pada surat An-Nur ayat 30 itu Allah memerintahkan laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu lebih suci bagi mereka. Dan kepada kaum mukmin yang perempuan atau mukminat itu perintahnya pada An-Nur ayat 31. Sama, diperintahkan supaya menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau perempuan ditambah tidak memamerkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Perhiasan yang dimaksud di sini adalah aurat pada kaum perempuan itu. Yang biasa nampak adalah telapak tangan dan muka saja. Dan ditambah satu lagi perintah bagi perempuan itu supaya mengulurkan jilbabnya ke dadanya. Jadi mengapa menundukkan pandangan ini menjadi perkara yang sangat penting? Karena memang kejahatan terhadap jenis kelamin yang berbeda itu
itu mulanya dari pandang memandang. Setelah pandang memandang kemudian ada ketertarikan, maka kalau tidak terkendali oleh iman kita akan berketerusan menuju tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang kelima adalah wahfadhu furujahum. Jagalah kemaluanmu. Artinya kita tidak boleh sembrono di dalam hal ini. Dalam surat Al-Mu'minun itu salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang bisa menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya atau budaknya. Maka barang siapa yang mengambil selain itu, dia termasuk orang yang melampaui batas. Nah, artinya menjaga kemaluan di sini adalah menggunakannya hanya untuk istrinya. Kalau perempuan ya hanya untuk suaminya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Kalau menggunakan kepada yang lainnya, berarti itu termasuk bagian yang terlarang dilakukan. Ada laki-laki dengan laki-laki, itu homo namanya. Kemudian perempuan dengan perempuan, itu lesbi. Kalau laki-laki dengan perempuan, jadi hobi itu. Nah, itu kalau tidak halal, tidak suami istri, nah tentu semuanya itu bagian dari kejahatan yang terkait dengan hubungan sesama manusia, hubungan kelamin yang memang dilarang oleh Allah. Mengapa ini sangat ditekankan di dalam ajaran Islam? Karena Islam sangat menghargai nasab. Islam sangat menghargai kejelasan nasab, kejelasan keturunan, dan menghargai kehormatan manusia. Nah, itu maka sangat ditekankan di dalam Al-Quran itu. Bahkan dalam surat Al-Isra itu dikatakan wala taqrabuz zina, ya. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang tersesat gitu. Nah, sehingga saya mengajak kepada pemirsa sekalian, perkara ini jangan dipandang sepele. Sebab salah satu tanda kehancuran umat adalah dua, yakni mengabaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Nah, kalau sholat sudah diabaikan, kemudian syahwat diperturutkan, maka tanda kehancuran umat itu sudah ada di depan mata. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk tidak menyumbang terwujudnya kehancuran umat. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kemaluan. Oleh karena itu, karena Islam sangat melarang penyimpangan dalam hal ini, sehingga Islam memberi kemudahan jalan menuju pernikahan. Kemudian yang keenam, kunci surga yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah wakafu aidiyakum. Tahanlah tanganmu. Jadi menahan tangan itu artinya supaya kita tidak menggunakan tangan kita untuk melukai, menyakiti orang lain. Karena Nabi mengatakan orang Islam yang betul adalah orang Islam di mana orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, oleh karena itu kalau 6 perkara ini kita lakukan dengan bagus, maka kita dijamin oleh Nabi dengan surga. Kalau dijamin dengan surga, ternyata akan menyebabkan kehidupan bersama di dunia ini juga berlangsung dengan aman, damai, sentosa, saling menyelamatkan di antara kita bersama, sehingga semuanya menjadi bahagia. Jadi 6 perkara yang menjadi kunci surga yang Nabi menjaminnya kepada kita sekalian adalah: yang pertama, berkata dengan benar; yang kedua, menepati janji; yang ketiga, menunaikan amanah; yang keempat, menundukkan pandangan; yang kelima, menjaga kemaluan; dan yang keenam, menjaga agar tangan kita
tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Jika 6 perkara itu dilaksanakan, maka di dunia ini akan tercipta kebaikan hidup bersama. Tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terzolimi. Nah, mudah-mudahan kita sekalian bisa melaksanakan itu semua dengan sebaik mungkin, sehingga kita, jamaah kajianmu itu, besok bisa bersama-sama menuju surga. Jadi di dunia ini sudah hidup dengan tentram, nanti di akhirat akan masuk surga. Mudah-mudahan demikian. Billahi taufik walhidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.